Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang prospek bisnis budidaya cacing. Salam kenal, nama saya Adam. Saya pada saat ini sebagai pengusaha budidaya pertanian terpadu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang budidaya cacing tanah, jenisnya jenis cacing Lumbricus rubellus. Manfaat daripada cacing tanah: yang pertama, cacing tanah ada sebagai agen penyubur. Yang kedua, cacing tanah sebagai pengolah limbah. Yang ketiga, cacing tanah sebagai pakan alternatif untuk ternak, ikan, dan burung. Yang lain, cacing tanah sebagai bahan dasar industri kosmetik, terutama cacing tanah sebagai bahan industri untuk farmasi. Untuk memulai budidaya cacing tanah, yang pertama, perlu kita persiapkan dulu ada rumah cacing tanah. Yang kedua, kita persiapkan media atau lingkungan untuk kehidupan cacing. Yang ketiga, kita persiapkan makanan yang dibutuhkan selama pemeliharaan. Yang keempat, pengadaan indukan cacing. Dan yang kelima, kita melakukan perawatan rutin. Yang pertama, tentang rumah cacing tanah. Ada beberapa model rumah cacing tanah yang biasa dilakukan oleh para pembudidaya. Yang pertama adalah model permanen menggunakan sistem jedingan dengan berbahan dasar batu bata. Yang kedua, model sistem kotak, umumnya menggunakan kotak telur dengan ukuran 40 x 50 dengan ketinggian 20 cm. Kemudian yang ketiga, sistem rak, menggunakan bahan dari kayu dengan umumnya menggunakan ukuran 80 dikalikan 3 meter tersusun atas 5 rak. Kemudian model rumah cacing tanah yang lain adalah menggunakan karung bekas. Ada juga menggunakan sistem lasa, langsung ditebarkan di dalam tanah. Kemudian juga model menggunakan bak plastik, bisa juga menggunakan besek. Juga kita bisa menggunakan pemanfaatan pekarangan untuk pembuatan rumah di sekitar halaman pekarangan. Kita juga bisa menggunakan kolam-kolam bekas budidaya ikan lele. Untuk media cacing tanah, media cacing tanah ini adalah tempat cacing tanah untuk bertempat tinggal, tempat cacing tanah untuk melakukan perkawinan, dan tempat cacing tanah untuk berlindung. Beberapa media yang umum digunakan untuk pemeliharaan cacing tanah antara lain adalah: yang pertama, log jamur, kemudian grajan, jerami, humus, cacang depok, dan beberapa yang lain termasuk rumput dan dedaunan. Selanjutnya adalah pakan cacing tanah. Pakan cacing tanah yang paling berkualitas adalah limbah organik rumah tangga, misalkan sisa nasi, sisa sayuran, sisa lauk pauk, dan juga sisa sayuran-sayuran yang belum dimasak. Kemudian limbah organik home industri, misalkan ampas tahu, ampas kelapa, ampas singkong, ampas tebu, dan yang lain sebagainya. Kemudian pakan cacing yang lain adalah dari limbah organik peternakan. Hampir dari semua peternakan yang dibudidayakan, antara lain peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan ayam, peternakan bebek, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggunakan limbah organik lingkungan sebagai pakan cacing tanah. Salah satu limbah organik yang menjadi bidikan dari pemerintah ataupun para peternak cacing adalah limbah organik di area TPA atau tempat pembuangan akhir. Secara umum, cara pemberian pakan dibagi dalam
tiga cara metode. Yang pertama, pakan diberikan secara langsung. Yang kedua, pakan perlu dibusukkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, pakan perlu difermentasi. Cara pemberi langsung yaitu dengan cara makanan perlu dicacah atau dilunakkan dulu, kemudian setelah itu langsung diberikan ke cacing. Sedangkan untuk cara pembusukan, setelah makanan dilunakkan atau dicacah, kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah atau plastik, kemudian dibusukkan selama 1 hari atau 2 hari, paling lama 3 hari, baru bisa diberikan ke cacing. Sedangkan cara yang ketiga, cara fermentasi adalah cara yang paling bagus. Berikut ini adalah proses fermentasi. Dalam proses fermentasi, pelunakan dibantu oleh bakteri yang ditambahkan tetes untuk memperkuat energi bakteri dalam proses pengolahan pakan. Dalam proses fermentasi ini, formulasinya adalah setiap 1 tutup botol bakteri itu untuk 25 kilo makanan. Proses fermentasi lebih kurang berjalan selama 1 sampai dengan 7 hari. Setelah fermentasi, makanan siap diberikan untuk cacing. Berikut adalah masalah hama. Hama dibagi dalam 2 kategori, yaitu hama yang bersifat kompetitor dan yang kedua hama yang bersifat predator. Hama yang bersifat kompetitor antara lain adalah semut, kutu tanah, orang-orang rayap, dan lain-lain. Sedangkan hama bersifat predator yang makan cacing antara lain adalah tikus, kadal, katak, tokak ayam, dan lain sebagainya. Untuk antisipasi hama, yang paling bagus adalah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan untuk antisipasi semut, bisa kita menggunakan kapur semut, bisa dengan larutan pasta gigi, menggunakan baygon, atau yang paling umum digunakan oleh para petani-petani cacing dengan memberikan air ataupun oli di kaki-kaki rak yang digunakan sebagai tempat pemeliharaan. Kemudian untuk antisipasi tikus atau kadal, kita bisa menggunakan racun tikus, atau kita juga bisa menggunakan tutup kasa agar tikus, kadal, atau hama lain tidak bisa masuk ke area pemeliharaan. Sedangkan untuk mengantisipasi kutu tanah, kita bisa melakukan cara fermentasi, hingga ketika terjadi fermentasi hawa panas, kutu tanah akan mati. Kemudian selanjutnya adalah panen cacing. Umumnya panen cacing dilakukan setelah 4 bulan penanaman bibit. Kemudian pada saat panen cacing tidak boleh diambil semuanya, cukup diambil 1/4 dari kapasitas cacing yang ada. Kemudian ukuran biomas cacing yang dipanen itu untuk saat ini tidak ada standar, bisa kita melakukan mengambil cacing yang besar ataupun yang kecil. Sedangkan untuk media bekas panen cacing atau kita sebut sebagai casting, bisa dikembalikan ke cetingan atau langsung dikemas untuk dijual. Faktor umum kegagalan cacing yang pertama, kurang serius atau segera mencoba-coba. Yang kedua, kurang kontrol terhadap hama. Yang ketiga, media memadat. Dan yang keempat, media terlalu basah atau bahkan terlalu kering. Namun untuk faktor-faktor yang ke-1 sampai dengan ke-4 ini cara penanganannya tidak terlalu sulit. Kegagalan yang disebabkan karena menyerah, inilah kegagalan yang sebenarnya. Baik, ini adalah indukan cacing yang akan kita budidayakan, termasuk jenis lumbricus, di mana ciri khas dari cacing lumbricus adalah bentuk fisiknya itu pipih, kemudian bagian atas lebih gelap, sedangkan bagian bawahnya lebih terang. Kemudian untuk cacing, kita bisa melihat umurnya cacing itu dari guratan-guratan atau segmen-segmen yang ada di tubuh cacing begini. Jadi semakin rapat segmen-segmen yang ada, berarti cacing ini semakin tua usianya. Kemudian untuk melihat bagian atas atau bagian kepala dari cacing,
Salah satunya kita bisa melihatnya dari ini. Ini adalah glitelium. Glitelium ada tempat. Glitelium itu adalah bagian daripada tubuh cacing yang sedikit menebal. Biasanya menunjukkan itu cacing yang sudah dewasa. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah posisinya bisa dikatakan itu di lehernya cacing, sehingga di bagian yang di situ ada glitelium, maka bagian ujungnya itu adalah kepala cacing, dan yang paling ujung ini adalah mulutnya cacing, yang paling ujung ini. Nah, rumah cacing. Jadi rumah cacing ini ada beberapa model. Jadi model yang kita lakukan di sini rumah cacing sifatnya permanen, di mana bahan pembuatan dan baku untuk pembuatan rumah cacing kita buat dari bataku. Atau bisa juga rumah cacing yang untuk permanen kita buat dari batu bata seperti ini. Kemudian untuk ukurannya secara ketinggian itu bisa untuk maksimal ya itu sekitar 80 cm untuk memudahkan penjangkauan, tapi seandainya ini ketinggiannya cukup 40 cm juga tidak ada masalah. Kemudian masalah panjangnya itu tidak ada standar, apakah 1 meter atau 2 meter atau lebih dari itu, tapi yang penting untuk lebarnya itu tidak boleh lebih dari 2 meter karena nanti akan kesulitan untuk penjangkauan. Jadi ini adalah cacing yang sudah kita tangkarkan di tempat pembudidayaan cacing. Ya, seperti ini. Ini adalah model rumah cacing yang lain yang terbuat dari kayu. Jadi terbuat dari kayunya bisa dari kayu sengon ataupun kayu randu, tidak ada masalah. Mengenai lebarnya lebih kurang 40, sedangkan panjangnya sekitar 1 meter. Jadi alasnya ini bisa dari glangsi beras. Kemudian ini cacingnya seperti biasa ya. Kemudian untuk luasan seperti ini ukuran 40 kali 1 meter itu kita isi cacing lebih kurang 1 kilo. Pakan yang biasa untuk cacing itu antara lain adalah limbah dari rumah tangga, jadi limbah nasi, limbah dari sayuran, dan limbah kulit-kulit buah. Kemudian bisa ditambahkan dengan bekatul atau dedak, bisa juga ditambahkan dengan ampas tahu. Kalau kita memberikannya cukup dengan satu bahan saja itu sudah cukup, tapi akan lebih bagus kalau bahan-bahan ini kita jadikan satu, kemudian kita berikannya dulu. Ini proses pencampuran makanan dari beberapa sumber. Penting untuk kita campurkan karena masing-masing makanan memiliki nutrisi yang berbeda-beda. Setelah makanan kita campur, akan lebih maksimal. Makanan campuran ini kita tambahkan dengan suplemen cair untuk meningkatkan nutrisi dari makanan ini, juga untuk merangsang nafsu makan dari cacing. Ini salah satu dari media cacing, di mana di tempat kami itu kita biasa menggunakan bekas dari log jamur yang sudah tidak aktif. Jadi ini bisa langsung dipakai karena di log jamur itu sudah mengalami fermentasi ketika masa-masa pertumbuhan cacing. Jadi setelah media kita lumatkan seperti ini supaya lebih hancur, kemudian ini bisa langsung kita tebar ke tempat pemilihan cacing, atau ini bisa kita campurkan ke makanan ya. Jadi ini makanan
yang kita campurkan dengan media. Setelah media kita campurkan dengan makanan cacing, ini media langsung siap untuk digunakan sebagai media sekaligus makanan cacing di tempat pemeliharaan cacing.